Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham Dian hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, Selasa 9 November 2021 ya. Dan seperti biasanya setiap Selasa pagi kita nanti akan mengikuti program dialog khusus Safety on the Road dengan tema fokus dan waspada dalam berkendara, kunci hindari celaka, bersama dengan Coach M. Arsa dari Sigma Safety Drive and Ride. Dan tentunya sahabat ya, ini kalau kita kembali menyimak apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, tentunya masih berkaitan dengan keterkejutan kita yang pada tanggal 4 November lalu. Masyarakat dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan yang menimpa artis Vanessa Angel dan keluarganya di tol Jombang arah Surabaya ya. Dan penyelidikan sampai saat ini terus berlangsung. Pada awalnya kecelakaan ini diduga terjadi karena sang sopir mengantuk ya. Tapi dalam perkembangannya menyebutkan bahwa sang sopir ini sedang melakukan komunikasi melalui telepon pintar ya, Android. Dan ini tentunya termasuk salah satu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Selain itu juga faktor kecepatan ya, yang informasi yang saya dapatkan itu di atas 100 km per jam atau melebihi batas maksimal ketika kita berkendara di tol. Baik, dan seperti biasanya juga program ini disiarkan secara serentak di 5 LPPR Radio Jawa Timur. Selain di Sora Sidoarjo, juga bisa Anda simak melalui Mahardika Bondowoso, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, sebelum kita hadirkan, saya coba sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Baik, Coach Arsad, tema kita hari ini adalah tentang fokus dan waspada dalam berkendara, merupakan kunci hindari celaka ya. Menghindar dari celaka, Mas. Kunci hindari celaka gitu ya. Jadi fokus dan waspada dalam berkendara, kunci hindari celaka. Jadi kalau kita nggak ingin celaka, berarti kita harus fokus, kita harus waspada gitu dalam berkendara gitu, Coach. Tapi Coach, sebelum kita berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, coba kita simak tayangan berikut ini ya. Tayangan yang berkaitan dengan bagaimana kita harus berhati-hati dan waspada saat berkendara di tol. Ini bersama dengan investigator senior KNKT Bapak Ahmad Wildan. Kita simak bersama. Sebagian besar kecelakaan di jalan tol disebabkan pengendara yang mengalami penurunan kewaspadaan. Hal itu disampaikan senior investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Ahmad Wildan. Ahmad Wildan dalam diskusi daring pada Senin 8 November mengatakan 87% insiden kecelakaan jalan tol di Indonesia disebabkan penurunan kewaspadaan pengendara dan 1% merupakan kondisi konstruksi jalan tol. Ia menyatakan jalan tol di Indonesia merupakan jalan regulating, artinya jalan telah memenuhi kaidah-kaidah geometrik, baik dari penampang pelintang, alinyemen vertikal, dan alinyemen horizontal. Performannya juga diukur tiap tahun oleh BPJT. Ada 2 performansi yang diukur oleh mereka. Yang pertama speed resistance, tingkat kekesatan jalannya. Yang kedua adalah roughness, ketidakrataan. Mereka melakukan audit secara berkala setiap tahun dan ada datanya. Jadi saya percaya kalau masalah ini mereka pasti sangat bagus dibandingkan dengan di jalan lainnya. Alinyemen horizontal, tidak boleh ada tikungan patah. Lihat di jalan non-tol, itu banyak banget seperti itu. Ahmad Wildan mengimbau para pengguna jalan tol agar lebih waspada, terlebih pada lintasan dengan jarak pandang yang rendah. Alasannya, pada lintasan tersebut dapat mengakibatkan kecepatan arus bebas atau free flow speed. Selain itu, ia menambahkan,
agar pengguna jalan tol harus tetap berkonsentrasi saat menyetir kendaraan, dan jika kondisi mengantuk, agar beristirahat terlebih dahulu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, baru saja kita simak tayangan ya, apa yang menjadi perbincangan kita dan juga direspon oleh senior investigator KNKT Ahmad Wildan. Coach Arsad masih bersama kami ya? Yeah. Oke, baik. Nah, ini kan begini Coach, semenjak ada peristiwa yang menimpa artis Vanessa Angel dan keluarganya gitu kan, ini sangat menghentak dan mengejutkan semua masyarakat, dan ini menjadi trending kasusnya pada saat itu ya, pada 4 November lalu. Dan sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, pemirsa dan pendengar, ini juga memberikan tanggapan terkait dengan hal ini. Tentunya di program Safety on the Road ini mereka ini meminta bagaimana sih agar kita berkendara ini tetap waspada, kemudian aman, nyaman ya. Dan memang ketika di jalan tol itu kadang-kadang kita mungkin karena jalannya terlalu nyaman kali ya, Coach ya, sehingga kadang-kadang kita itu nggak fokus mungkin ya, atau jadi mengantuk atau bagaimana begitu. Nah, ini mungkin bisa nanti ditanggapi atau disinggung sedikit lah tentang fokus dan waspada dan sebagainya. Kadang-kadang kita fokus waspada tapi kenapa kita ketika menjalani itu tiba-tiba kok jadi berkurang kayak gitu tingkat fokus kita, tingkat kewaspadaan kita. Kemudian juga ada banyak lah yang kita alami begitu ya ketika melakukan perjalanan di tol, apalagi misalnya mungkin dengan jarak yang panjang gitu ya. Kalau jarak yang pendek mungkin ya begitu saja, nggak terlalu inilah, tapi yang panjang, nah ini kan membuat kita ini kadang-kadang terlena atau bisa jadi fokusnya itu nggak maksimal gitu loh. Gimana ini Coach? Yeah. Ya kalau kita melihat di tol kan memang nyaman ya. Jalannya lurus, jalannya istilahnya bagus kan gitu kan. Nggak ada jalan tol berlubang-lubang itu kan, nggak ada kan. Ya kan, jalannya halus, jalannya lurus ya kan. Tidak ada perempatan, tidak ada, ya nggak banyak hambatan lah kalau saya ngomong seperti itu. Jadi kadang-kadang tadi Mas Ilham menyampaikan kadang-kadang kita jadi lupa kan gitu kan. Apalagi mobil-mobil sekarang Mas, mobil-mobil sekarang itu kan powernya tinggi gitu. Powernya gede-gede mobil-mobil sekarang itu. Artinya bahwa cc mungkin nggak terlalu besar, tapi powernya yang besar. Yaitu memang efek dari efisiensi volumetrik dari teknologi otomotif memang seperti itu. Jadi mobil-mobil dengan cc-nya nggak terlalu besar, gitu kan? Tapi powernya yang gede gitu loh. Nah ini kadang-kadang yang kita lupa, apalagi kalau mobil tersebut sudah menggunakan teknologi matic, transmisinya matic. Kita menggunakan motor matic aja kita bisa lihat Mas, kondisi di jalan seperti apa para pengguna matic itu, kan gitu kan? Kita bisa lihat kalau menggunakan matic seperti apa. Kenapa? Karena kalau kita matic itu kan kita nggak perlu mindah gigi ya. Nah, kita mindah gigi sehingga wis gaspol aja kan gitu lah. Itu efeknya, itu salah satu bahayanya sebetulnya di situ. Kita nggak kerasa. Di tol itu nggak kerasa kadang-kadang, gitu loh. Betul. Itu bagaimana kita menjaganya kan gitu kan. Nah, dan anehnya itu begini Coach, kita tahu nih ya kecepatan kita misalnya nih 100 km per jam gitu kan. Tapi kok berasa seperti 70 km per jam ya gitu. Karena mungkin di kanan kiri jarang ada kendaraan, kita berjalan sendiri misalnya. Akhirnya kita menambah kecepatan itu. Menambahlah jadi tambah 110, 120 atau mungkin melebihi kapasitas yang ditentukan untuk pengguna jalan di tol gitu kan. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang merangsang kita untuk melakukan hal ini gitu ya. Dan saya ingin tahu juga nih, sebenarnya kalau menurut Coach Arsad, penyebab kecelakaan di tol
Ini kita bicara tol dulu ya sebelum kita ke jalan raya biasa gitu. Kalau tadi menurut senior investigator KNKT Bapak Ahmad Wildan itu 1% dipengaruhi oleh konstruksi atau infrastruktur jalan tol, jadi kecil ya. Tapi sisanya itu karena kendaraan atau kelalaian dari pengemudi dan sebagainya. Kalau menurut Coach Arsat sendiri, kecelakaan di tol itu sebenarnya bagaimana sih, penyebabnya apa begitu? Ya mungkin kita harus melihat datanya ya Mas. Kita mesti punya datanya itu kan gitu kan. Mereka punya datanya. Jadi rata-rata kecelakaan itu memang rata-rata kalau kita lihat yang paling banyak itu memang kalau di tol itu mengantuk kan gitu kan. Mengantuk, terus overspeed kan gitu kan. Itu yang mesti terjadi lah di tol itu seperti itu. Nah, itu yang paling banyak terjadi seperti itulah. Kalau rem blong dan sebagainya itu efek-efek beberapa ini aja nggih. 1-2 kejadian terjadi, tapi yang paling banyak itu adalah itu tadi, mengantuk, kehilangan konsentrasi, terus overspeed. Ya kan, kalau musim hujan atau pening kan seperti itu kan. Ya kan? Itu ya seperti itu. Efeknya seperti itu memang. Karena mobil dengan teknologi yang semakin canggih, apalagi ada yang namanya cruise control itu, kita tinggal mencet cruise control aja, nggak usah ngegas, mobil udah jalan kan gitu kan, tinggal mengendalikan rem sama setir aja kan gitu. Nah, artinya bahwa ini dipermudah. Cuman, nah kan gitu kan, biasanya orang itu kalau sudah semuanya mudah, semua sudah kendalikan itu kan dalam tanda kutip tinggal layah-layahnya aja tuh. Nah, ini yang bahaya. Bahayanya di situ. Kalau mungkin kita apa istilahnya ada teman ngobrol dan sebagainya, it's okay, mungkin bisa menolong kita untuk tidak mengantuk atau tidak karena ada yang ikut melihat ke depan. Tapi kalau sendirian, nah ini yang harus hati-hati kan gitu kan, harus hati-hati karena kalau kita jalan tol, kalau di sini mungkin jalan tol lurusnya nggak panjang Mas, lurusnya nggak panjang. Tetapi kalau kita di Cipali itu kan panjang itu Mas, lurusnya itu beberapa kilo itu kan lurus itu. Kalau di sini kan masih belok, masih ada belok-beloknya, naik turun kan masih ada nggih. Antara sini sampai Semarang itu masih seperti itu. Naik turun, kalau kita dari Solo ke Semarang itu anak saya paling senang karena apa istilahnya pemandangannya kiri kanan kan bagus itu. Kiri kanan pembangunannya bagus, sehingga biasanya kalau saya tahu agak kenceng itu biasanya dia pelan-pelan Bapak mau lihat kiri kanan. Oh ya, kita jalan pelan. Nah, artinya seperti itu. Itu harus dipahami dulu. Nah, kalau begitu ke Cipali, kira-kira dari mana ya? Saya kurang tahu pasti ininya, gitu. Itu jalannya lurus terus, Mas. Kita lihat kalau kita paling gampang aja kita lihat di medsos lah. Itu kan kelihatan itu. Jalannya lurus terus gitu. Dan ini kadang-kadang lupa, kaki itu lupa gitu loh. Karena keenakan itu lupa. Makanya yang paling penting adalah saat di jalan tol itu ya konsentrasinya, ya kan, konsentrasinya dijaga tetap pertama, ya kan, pertama kita harus sadar bahwa jalan tol itu bukan sirkuit. Artinya aspal di jalan tol itu tidak ada bedanya dengan aspal di jalan umum, gitu loh. Beda dengan di sirkuit. Kalau di sirkuit itu aspalnya beda Mas, dia pencengkeramannya lebih kuat, ya kan, betul, seperti itu. Jadi kalau di sirkuit itu pencengkeramannya lebih kuat dibandingkan yang di jalan raya. Kita anggap seperti itu. Jadi tol itu sebetulnya nggak ada bedanya dengan ada yang jalan raya, cuman mungkin tidak banyak tikungan, tidak banyak hambatan seperti itu. Tapi secara kualitas mungkin nggak jauh beda lah antara jalan tol dengan jalan biasa. Daya cengkeram dari roda itu pun juga sama dengan jalan biasa kan gitu kan. Apalagi di jalan tol biasanya karena tidak ada hambatan, tidak ada macam-macam, wah kaki lupa kan gitu kan. Mungkin kalau di jalan raya itu karena ada banyak hambatan ya jika dibanding tol. Mungkin kita sering memfungsikan rem, kayak gitu-gitu. Ya, Coach, betul ya? Karena mungkin banyak ada pertigaan kayak gitu-gitu ya kan. Kemudian belokan dan sebagainya. Belum lagi kemacetan dan sebagainya. Nah, mungkin Coach Arsat punya pandangan beda nih ya terkait dengan apa yang harus kita persiapkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan fokus kita saat berada di tol maupun di jalan raya gitu. Apa saja sih mungkin ada bedanya atau kalau sama? Nah, kalau sama ini apa saja nih? Kalau saya yang nomor satu adalah kualitas jalannya dulu, ya kan, di tol. Di tol itu kan bukan sirkuit,
Artinya aspalnya memang tidak dirancang untuk high speed, ya kan? Tidak dirancang untuk high speed. Artinya bahwa kita kan nggak pernah tahu itu, ya kan? Tidak pernah dirilis kapasitas tol di jalan, kapasitas jalan di tol itu kecepatan maksimal yang dia bisa apa istilahnya, bisa mendukung itu kecepatan berapa kita nggak pernah tahu. Kan ada ininya kan, apa istilahnya, tidak ada ininya, apa istilahnya, ada hitungannya gitu loh. Kan konkret seperti ini, ya kan, agregat seperti ini bisa menahan cengkraman sampai berapa kita nggak pernah tahu. Dan ingat bahwa selain pertama itu, kedua ban kita, Mas, ban kita di tol itu, ban kita adalah ban standar, bukan ban balap. Beda ceritanya, ban balap dengan ban standar mesti jauh beda gitu loh. Jadi kalau ban kita itu kondisi normal, mungkin dia settingnya mungkin tidak sampai kecepatan di atas 200 gitu, nggak sampai kan gitu kan. Beda dengan kan seperti itu ya. Apalagi didukung jalan tol. Lah pertanyaannya, jalan tol kecepatan maksimal berapa? Kecepatan tol maksimal adalah yang ada, yang sesuai yang di apa istilahnya, petunjuk itu ya. Nah, kenapa? Karena kecepatan itu sudah diukur dari kemampuan jalannya. Pertama, kemampuan jalannya. Kedua adalah apa istilahnya, kondisi lingkungannya, ya kan? Kondisi lingkungannya itu macam-macam. Ada yang naik turun, ada yang anginnya kenceng. Ya, kalau kita lewat daerah Nganjuk itu anginnya kerasa, Mas. Ya kan? Nganjuk itu kerasa, anginnya agak kenceng. Nanti di Caruban itu juga, di dekat hutan itu juga mulai kerasa, anginnya kerasa. Ya. Itu sudah diperhitungkan oleh apa istilahnya, jalan tol. Jadi pengelola mesti tidak ngawur kan. Kalau kita mendengar, oh kecepatan maksimal 100 km per jam, ya udah itu kita ikuti. Karena mungkin kemampuan jalan tol itu cuma 150 km per jam maksimal. Loh, kan gitu kan. Kan dikurangi dengan angka keselamatan kan sekitar antara 25 sampai 30% kan. Kita turunkan segitu. Ya kan? Artinya bahwa kecepatan maksimalnya itu 110, 100, 110, ya udah itu kecepatan maksimalnya. Gitu loh. Karena dari pengelola jalan tol tahu jalanku itu kuatnya seberapa. Itu dulu yang harus dipahami. Yang kedua, masalah kendaraan. Ya kan? Ban kendaraan itu. Kadang-kadang kita kalau berkendara itu kan lupa, kita nggak pernah bisa merasakan roda itu nempel apa enggak sih kan gitu kan. Yang paling simpel seperti ini. Pada saat kecepatan kita masih 60-70 itu, kita setir itu kan masih kerasa toh, Mas. Kerasa agak berat kan. Nah, begitu kita sudah kecepatan di atas 100, itu setir akan terasa ringan. Itu artinya, ya kan? Itu artinya kalau setir sudah mulai ringan, itu artinya bahwa cengkraman roda di aspal sudah berkurang. Gitu loh. Jangan dianggap tambah kenceng loh ya. Jangan dianggap seperti itu. Jadi kalau setir itu semakin ringan, itu artinya roda itu cengkramannya ke aspal berkurang. Itu kita harus waspadai. Gitu loh. Artinya kalau sudah seperti itu, rasa seperti itu, ya kan? Ya satu-satunya jalan adalah kecepatan turunkan. Gitu. Kita harus tahu itu dulu, gitu loh. Ada tekniknya dulu kan, gitu kan? Sama aja, mau di jalan manapun juga sama. Terutama, makanya saya ngomong terutama di jalan tol dulu. Kalau jalan umum sih kecepatan kita nggak mungkin lah bisa sampai overspeed seperti itu. Itu harus dipahami dulu gitu loh, ya kan? Agar kita nggak overspeed. Kalau kita sudah overspeed itu, ya namanya juga overspeed. Kondisi seperti apapun, ya faktor untuk menjadi camat dan lurah akan semakin tinggi kan seperti itu kan? Karena kita nggak bisa mengendalikan. Itu yang dari sisi teknologinya. Nah dari sisi orangnya kalau kita ngomong ya memang. Kalau di tol itu kalau perjalanan jauh itu ya sekitar 4 jam lah. Sekitar 4 jam kita berkendara, berhenti dulu. Ya kan? Berhenti dulu. Saya ngomong 4 jam itu pada kecepatan sekitar 120 lah kan, beberapa titik di tol itu kecepatan maksimumnya 120 km per jam. Nah, kecepatan itu sekitar itu sekitar 400-500 kilo, istirahat dulu. Istirahat dulu. Kalau dia memang istirahat paling tidak 15 menit atau apa, ya mungkin macam-macam lah nggih kan. Kalau istirahat itu kan ya beli minum, beli apa macam-macam kan, di rest area banyak macam-macam nggih. Itu istirahat dulu. Tujuannya adalah biar kita tidak jenuh. Kalau jenuh itu kadang-kadang kalau jenuh tidak ada
apalagi kalau sendirian, nah itu bahayanya akan kehilangan konsentrasi. Ngantuk, ya mungkin ngantuk enggak, ngelamun, ya kan gitu kan, atau mikir utang, ya, kan gitu kan, mikir restoran, nah itu yang bahaya gitu loh, itu bahaya. Kalau sudah seperti itu, kalau kita sudah pikiran kita di jalan itu tidak fokus di jalan tol, satu-satunya jalan adalah berhenti dulu. Nah gitu loh, berhenti dulu di rest area, sebentar aja lah, ya kan, turun, mungkin beli minum, terserah mau minum kopi, minum anget, minum dingin, setiap orang beda-beda, ya kan? Nah itu sebetulnya sudah mengembalikan konsentrasi lagi, gitu loh, ya kan? Itu jadi harus diingat seperti itu. Artinya bahwa hal-hal kayak gitu itu, hal-hal yang penting seperti itu yang harus dihindari. Ingat bahwa perjalanan di tol itu, ya kan seperti itu kan? Perjalanan di tol itu memang nyaman, gitu loh. Itu yang kadang-kadang membuat kita lupa. Bahayanya adalah di situ. Karena orang itu kalau sudah nyaman itu kan lupa, Thomas. Iya. Nah, gitu. Termasuk yang penumpangnya. Ini kebanyakan tidur aja kalau penumpang ini ya. Biasanya bercanda-canda di awal gitu ya. Kalau sudah capek tidur semua. Nah, ini yang membuat situasi hening, membuat si drivernya ini juga mungkin saja ikut terbawa gitu ya. Terbawa. Kadang-kadang musik itu perlu gitu loh. Musik itu perlu untuk kita ya sambil bersenandung ya istilahnya. Itu sebetulnya untuk menjaga konsentrasi juga. Asal lah musiknya lihat dulu, musiknya jangan yang yang beatnya terlalu kenceng kan gitu kan. Biasanya ikut terbawa juga nih ya. Terbawa kenceng. Kalau beatnya kenceng gitu, kaki itu kan juga ikut terbawa toh Mas. Masalahnya kaki ikut terbawa Mas, kan gitu kan. Beatnya kenceng ya kakinya ikut kenceng lah, itu yang bahaya kan gitu kan. Jadi artinya pada saat berkendara pun kita mendengar musik boleh, tapi itu tadi dipilih dulu musiknya yang mana, kan gitu kan. Kalau musiknya terlalu lembut ngantuk juga kita kan. Betul juga kan. Nah artinya bahwa itu yang harus dipilih dulu. Baik. Gitu. Jadi sahabat, batas kecepatan minimal maupun maksimal ketika kita berkendara di jalan tol itu memang tergantung pada wilayah masing-masing ya Coach ya. Betul. Dan ini untuk mengetahui batas minimum maupun maksimal itu ada di kiri-kiri jalan papan petunjuk biasanya ya. Seperti itu ya Coach ya. Nah, dan itu akan berbeda ketika kita masuki wilayah misalnya nih Jombang, habis itu ke Surabaya, habis itu mungkin di daerah Malang dan sebagainya, itu memang berbeda-beda karena disesuaikan dengan konstruksi wilayah itu sendiri, bangunan dan sebagainya ya. Kemudian untuk apalagi Coach yang harus kita petik atau kita catat yang menjadi poin. Sebentar. Oh ini untuk fokus dan kewaspadaan kita di jalan tol maupun jalan raya itu sebenarnya sama ya Coach ya? Sama Mas. Justru kalau kita ngomong justru di tol yang bahaya. Karena malah di tol yang kita harus tingkatkan kewaspadaan kita dan tingkat kefokusan kita. Betul ya Coach ya? Betul. Jadi artinya itu gitu loh. Artinya bahwa yang di tol itu yang harus ini. Kalau di jalan raya kan ya masih ada kendaraan lain, mobil lo kan gitu kan. Kita lebih waspada lah gitu loh. Kita lebih waspada saat di jalan-jalan raya. Baik. Tapi kalau di sana nggak ada orang seperti itu. Coach, gini, kecelakaan itu kan memang banyak penyebabnya, ya kan? Tapi selama ini yang menjadi semacam kita akan juga dalam diri kita ada upaya untuk mencegah ya, antisipasi gitu kan. Untuk mengantisipasi agar kecelakaan ini tidak terjadi. Kalau menurut Coach Arsad sendiri ya, cara mengantisipasi agar kita meminimalisir kecelakaan ini bagaimana, dan sebenarnya kasus kecelakaan di Indonesia baik itu di tol maupun di jalan raya itu lebih ke penyebabnya ini karena faktor apanya yang paling dominan gitu. Saya ingin tahu nih ya, apakah memang dari human error-nya atau mungkin karena
infrastrukturnya atau bagaimana ini? Kalau kita melihat data dari Kakor Lantas nih Mas dari Kakor Lantas Polri itu kecelakaan itu 95% lebih, hampir 97%. Itu karena faktor manusianya. Nah, faktor manusianya itu macam-macam, ya kan? Macam-macam. Ada yang karena kondisi fisik, mungkin mengantuk, tidak konsentrasi dan sebagainya, salah mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan itu harusnya ngerem keliru ngegas. Nah, kan gitu kan. Itu juga salah satu penyebab kecelakaan, ya kan? Terus overspeed itu juga sama, Mas. Overspeed itu juga sama. Artinya bahwa di sini kita tahu aja, kita garis besarnya adalah di atas 95% itu faktornya adalah faktor human error, artinya faktor dari manusianya, Mas. Ya kan? Misalnya itulah nanti tinggal di breakdown ini, monggo kalau data-datanya banyak, kalau kita bisa lihat di internet itu macam-macam data-datanya. Jadi Kakor Lantas setiap tahun juga mengeluarkan data-data itu dari Jasa Raharja, Jasa Raharja itu juga mengeluarkan data-data seperti itu, ya kan? Data-data kecelakaan juga mungkin di Jasa Marga juga ada data-data seperti itu. Nah itu ketahuan sebetulnya. Nah sebetulnya dengan semakin mungkin akan bergeser dengan kira-kira 10-20 tahun yang lalu. Mungkin faktor kendaraannya mungkin yang paling mungkin masih banyak, ya kan? Tapi dengan berkembangnya teknologi, mobil itu semakin lama semakin pinter kan gitu kan. Bahkan nanti mungkin kalau sekarang sudah mulai dirancang anonymous supirnya itu, drivernya itu ya tidak ada drivernya seperti itu ya, berarti kan apa istilahnya faktor apa istilahnya kenyamanannya semakin tinggi gitu loh. Nah ini yang harus dipahami, artinya bahwa karena kecelakaan itu yang paling banyak adalah faktor manusianya. Yang satu, sebelum kita berkendara, makanya kalau kita ngomong sebelum berkendara itu syarat nomor 1 adalah sehat lahir dan batin, kan seperti itu kan. Iya. Ya kan, nggak cuma lihat sehat lahirnya aja, sehat batinnya juga gitu loh. Badannya sehat tapi masih mikir utang, mikir tagihan, mikir macam-macam, bahaya juga di jalan kan seperti itu kan. Nah artinya itu nomor 1, artinya bahwa kita harus sehat dulu. Terus kedua, kita selalu ngomong bahwa ada namanya road plan. Road plan itu termasuk, nanti saya akan lewat jalan tol, kira-kira saya di jalan tol sekitar 5-6 jam. Itu sudah dipersiapkan dari awal. Kan gitu kan. Dipersiapkan, saya biar nggak ngantuk, mungkin saya harus makan cemilan, kan gitu kan. Harus nyiapkan cemilan di dalam mobil. Oke, monggo silahkan. Saya harus minum kopi sambil ngopi. Monggo, itu sudah disiapkan gitu loh. Sudah disiapkan dari awal. Artinya bahwa pada saat kita sudah berkendara, persiapan itu sudah ada gitu loh. Nah, kan gitu kan. Cemilan kalau di tol perjalanan panjang yang tidak berat-berat Mas gitu. Jangan cemilannya apa istilahnya pisang goreng, gitu kan nanti terlalu kekenyangan juga bahaya juga kan. Bisa menyebabkan itu juga kan. Iya. Baik, Coach, ini kalau kita ngobrol soal driver atau sopir, saya mau tanya nih, sebenarnya kalau kita berkendara ya, khususnya yang pengemudinya nih ya, juru kemudinya, ada toleransi atau nggak ada toleransi sih bagi dia jika ingin menggunakan handphone? Kalau saya ngomong tidak ada toleransi, Mas. Tidak ada toleransi, tapi dalam prakteknya masih cukup banyak ya kita temui, ya kan? Yang paling gampang gini aja lah, ya kan? Paling gampang gini aja. Kalau kita menggunakan handphone, kita nggak usah kecepatan terlalu tinggi lah, Mas. Kecepatan 40 km per jam aja lah, kan masih santai 40 km per jam gitu. Kita lihat layar handphone, lihat ke depan lagi berapa detik. 1 detik cukup? Tidak cukup. Betul. Detik kan? Ketika 2 detik. 1 detik pada kecepatan 40 km per jam, itu motor melaju sudah 11 meter loh. Ya, 11 meter itu kalau di depannya aman, alhamdulillah kan gitu, seperti itu kan. Itu baru kecepatan 40 km per jam. Kalau kecepatannya 100, kita tinggal ngitung. S sama dengan P kali T. P-nya kecepatan 100 km per jam, kan gitu kan. Dikalikan T-nya 1 detik. Nggak segede-gede 1 detik aja. Atau mungkin kurang dari 1 detik. Itu kan nyelonongnya bisa sampai berapa puluh meter seperti itu, Mas.
Lah, apakah kita masih mampu untuk mengontrol yang nyelonong katakanlah nyelonong 20 meter, apa kita bisa mampu untuk mengendalikan? Kalau nyelonongnya 20 meter kiri kanan kosong, nggak ada apa-apa, jalannya seluas lapangan sepak bola gitu, ya mungkin nggak ada apa-apa, nggak masalah kan gitu kan. Tapi kan jalan tol kita, jalan-jalan nggak ada lah ceritanya, jalan selebar sepak bola itu nggak ada, Mas. Iya kan? Artinya bahwa jalan itu terbatas, kiri kanan itu terbatas. Lah kalau kita nyelonongnya 20 meter, kalau sebelah kiri kita ada sawah, ya kita masuk sawah kan gitu kan. Kalau kita kiri kan di sebelah kiri kita atau kanan kita ada hutan, ya masuk ke dalam hutan kan seperti itu. Ya kan? Artinya itu yang bahaya. Itu yang tidak dipahami. Jadi orang-orang cuma sekilas tok kok. Sekilas tok. Ya kan? Tetapi sepersekian detik itu pun kalau kecepatan di atas 80 km per jam, itu nyelonongnya udah jauh, Mas. Gitu. Walaupun mungkin setir goyang gesernya itu cuma 2 derajat 3 derajat gitu, enggak banyak. 2 derajat 3 derajat itu nyelonongnya sudah jauh sekali gitu loh. Lah itu yang harus dipahami dulu. Makanya kalau saya ngomong, apakah ada toleransi, lihat itu, tidak ada toleransi. Tidak ada. Dengan kata lain bahwa lebih baik handphonenya dimatikan aja ya, Coach? Bisa dimatikan, ya kan? Kalau memang urgent dinyalakan. Tetapi mungkin penumpang sebelahnya yang membantu, navigatornya yang membantu, ya kan? Navigatornya yang membantu, bukan dia, bukan dia yang pegang handphone, tetapi navigatornya yang membantu, ya. Atau kalau nggak gitu, kalau memang telepon itu dilihat urgent, ya, ya satunya jalan adalah berhenti di rest area, berhenti, angkat telepon dulu, selesai baru jalan lagi. Ya, memang harus seperti itu, Mas. Kecuali kalau mohon maaf ini, kecuali kalau kita seperti film kartun itu. Jadi kalau pegang handphone tak, dunia berhenti semua. Nah, itu enggak apa-apa kalau kayak gitu loh. Artinya dunianya nggak jalan-jalan gitu. Artinya seperti itu, tapi kan enggak seperti itu gitu loh. Kita tidak berada di dunia kartun ya. Kalau kita nonton Tom and Jerry kan seperti itu kan. Kendaraan gitu, begitu ada telepon berhenti semua. Yang ngejar juga berhenti semua. Kita telepon, selesai terus kerja lah. Kan nggak seperti itu gitu loh. Artinya bahwa kita harus sadar itu. Artinya kalau kita menggunakan handphone, menggunakan apa, bijak lah. Ya kan? Bijaklah menggunakan handphone itu. Baik. Satu lagi sebelum kita ke spot iklan ya. Terkait dengan safety belt. Nah, ini bagaimana sih, Coach, seberapa urgent kita menggunakan safety belt sehingga kita memang kan ini memang kita harus menggunakan ini gitu ya, tapi dalam prakteknya ada saja ternyata menggunakan safe belt ini lebih cenderung dilakukan karena takut pada Bapak polisi gitu ya. Takut kena tilang, lebih takut ke itunya daripada tingkat safety-nya, keselamatannya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait dengan dampaknya jika tidak menggunakan safety belt ya, seperti apa ini? Ya, safety belt itu adalah sarana keselamatan nomor 1 saat ini, Mas. Artinya bisa memegang kita, yang bisa menahan nyawa kita tetap di tempat. Itu adalah salah satunya adalah safety belt, ya kan? Termasuk penumpang belakang loh, Mas. Saya ngomong termasuk penumpang belakang. Biasanya depan aja yang pakai ya. Ya, karena takut ditilang polisi aja. Paling kelihatan Pak polisinya kali kelihatan di depan. Padahal sebetulnya yang belakang itu juga bahaya, membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan yang di depannya. Karena begitu ada sudden break, ada pengereman mendadak, yang belakang itu kan bisa terlempar ke depan, dong. Jangan salah, bisa terlempar ke depan dan bisa mengakibatkan yang di depannya dia terluka, ya kan? Itu sudah pernah kita bahas, itu ada beberapa kasus yang kami sendiri waktu itu sebagai konsultan dari Pertamina pernah menganalisa salah satu kasus itu, Mas. Jadi supirnya itu supir dari di Pertamina itu ada salah satu tangki itu mengalami kecelakaan, supirnya itu meninggal, Mas. Dia masih pakai seatbelt, kaca di mobil tidak ada yang pecah. Berarti kan tidak ada impact dari luar kan. Ternyata penyebabnya sepele, Mas. Ya kan? AMT2 atau kernet sebelah itu agak gendut gitu, agak besar gitu. Dia nggak menggunakan seatbelt, sehingga pada saat terjadi impact, si kernetnya ini yang menghantam supirnya.
Itu pernah terjadi seperti itu. Dan ini juga pernah terjadi kejadian di beberapa ini pernah apa istilahnya ada seperti itu yang supirnya menggunakan seatbelt, ya kan, yang kiri dan belakang tidak menggunakan seatbelt sehingga pada saat kecelakaan justru itu yang mencelakakan. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, jangan kita menganggap kan ada airbag. Sekarang kan ada airbag kan? Oh ya airbag ya. Nah, ini semua mobil pasti ada airbagnya atau gimana sih? Tidak semua mobil ada airbag. Tidak semua ya? Tidak semua. Tapi tetap biasanya mobil niaga beberapa tidak ada airbagnya. Tapi kita ngomong tentang airbag. Airbag itu barang mahal, Mas. Artinya bahwa produsen itu juga membuat agar airbag itu tidak sedikit-sedikit apa istilahnya mengembang, kan gitu kan? Makanya dia mengembangnya harus benar-benar di posisi yang tepat melindungi orang, benar. Nah, salah satu trigger untuk airbag itu adalah dia akan mau mengembang kalau di atas kursi itu benar-benar ada orangnya. Parameternya apa? Ada 2. Nomor 1 ada sensornya di kursi. Yang kedua adalah seat belt-nya dipakai. Jadi kalau seat belt itu tidak dipakai, airbag menganggap bahwa di kursi itu tidak ada orang, tidak ada yang perlu dilindungi. Kan? Jadi kalau terjadi impact, kita nggak menggunakan seat belt, si mobil berpendapat bahwa tidak ada orang di situ, saya tidak mengembang. Kan gitu kan? Yeah. Artinya sudah disetting begitu ya, Coach. Iya, gitu loh. Jangan menganggap sono airbag kok aman. Nggak, airbag itu semua secondary aja. Secondary toolsnya untuk safety itu airbag itu. Yang nomor 1 itu adalah seat belt-nya itu, bukan airbag-nya itu. Mungkin gitu, Mas. Oke, baik. Coach Arsat, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Baik. Ya. Untuk sahabat tetap bersama kami di Safety on the Road. Kami segera kembali. Ya, sahabat khusus warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jatim 2021 nomor 188/151 KPTS sekian-sekian tentang pemutihan dari insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Yakni diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, dan 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai Rp30 juta berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Geria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Ya cuma cheers.
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kali ini ada informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama atas nama Denny Pambudi bin S. Arifin, dulu tinggal di Dusun Sidotemu, RT 1 RW 6 Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Denny Pambudi bin S. Arifin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Selasa atau hari ini 9 November jam 8 pagi. Kemudian yang kedua atas nama Indra Prastio bin Pinardi Puspito, dulu tinggal di Sugiwaras, RT 1 RW 1 Desa Sugiwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Indra Prastio bin Pinardi Puspito dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Selasa 9 November jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kita kembali di Safety on the Road pagi hari ini tentang fokus dan waspada dalam berkendara, kunci hindari celaka bersama Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride. Baik, Coach Arsad, ya masih bersama kami ya? Iya, Mas. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, Coach. Waktunya tersisa 9 menit, nggak terasa nih ya. Baik, yang pertama dari Bapak M. Hamil ya. Adakah perbedaan cara berkendara saat melewati jalan tol beton atau aspal? Adakah perbedaan cara berkendara saat melewati jalan tol yang dari beton dengan yang dari aspal? Lebih aman mana tol beton dengan aspal gitu? Kemudian idealnya berapa lama kita berkendara harus berhenti untuk istirahat? Tadi mungkin 4 jam ya?
Tadi 4 jam ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Ibu Siska yang ada di Waru. Coach, sebenarnya kriteria sopir pribadi yang aman itu bagaimana? Apa betul bahwa sopir pribadi yang muda itu lebih cenderung ugal-ugalan daripada yang tua? Mungkin ya. Gimana ini? Baik, silakan dua saja dulu. Kalau saya suruh milih antara beton dan aspal, saya milih aspal. Kenapa? Kalau aspal itu memang dia ada apa istilahnya? Daya cengkramnya lebih bagus. Seperti itu kan. Apakah beton tidak ada daya cengkramnya bagus apa enggak? Bagus juga gitu loh. Karena pada saat menggunakan jalan tol itu, pas saat pembangunan itu, saya pernah sekali membaca peraturan pemerintah yang mengatur itu memang ada standarnya, Mas. Seperti tadi disampaikan oleh senior analis dari KNKT itu, jalan tol itu walaupun beton, itu sebetulnya dia tetap dipantau kan, seperti itu kan. Iya kan? Tetapi bagaimanapun juga kalau cuma beton itu, daya cengkeramnya ke aspal akan lebih bagusan yang aspal dibandingkan beton. Karena itu mana yang dipilih? Kalau saya akan milih yang di aspal. Nah, bagaimana kalau kita melewati jalan yang beton? Saat kita melewati jalan yang beton, itu kalau selama tidak ada hujan, ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada ini, it's okay aja sih sebetulnya, nggak ada masalah. Kita melalui jalan beton juga nggak ada masalah, ya kan? Masalah baru muncul kalau kita pada saat itu adalah hujan. Nah, ini kelihatannya kalau musim hujan, pada saat musim hujan itu faktor aspal beton itu dia akan lebih licin daripada di aspal. Kenapa? Karena pori-porinya dia kalau di aspal itu kan masuk ke dalam tanah, Mas.